Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA untuk pertemuan yang kesekian. Jadi kita lanjutkan materinya pada rangka manusia. Rangka manusia ini kalau nggak salah sudah pernah kalian pelajari di tingkat sekolah dasar ya, atau mungkin tingkat MI. Jadi di sini kita akan mengulas rangka khusus pada manusia, kenapa dia dikatakan sebagai penyokong tubuh dan lain sebagainya. Semoga tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia. Oke, ini adalah slide yang pertama ya. Jadi di sini ada peta konsep tentang sistem gerak manusia. Apa sih yang akan dipelajari di sini? Jadi kita bedakan menjadi rangka sama otot. Rangka itu sendiri adalah kumpulan dari tulang pada manusia. Jadi dia secara umum ini menyebutnya. Aksial, dia dibedakan menjadi aksial dan apendikular. Ini bahasa asing ya, Latin. Aksial ini adalah sumbu tubuh. Kita bisa mengatakan dia bagian poros dari tubuh kita, bagian tengahnya. Kalau apendikular ini adalah bagian alat geraknya. Jadi kalau kita katakan tungkai atas tangan, tungkai kiri, tungkai atas tangan, tungkai bawahnya itu adalah kaki, itu adalah apendikular, alat geraknya. Ada juga pembelajaran tentang persendian, bentuk-bentuk tulang dan kelainan penyakit. Atau kita kalau mau fokus pada ototnya, nanti akan kita bedakan antara otot polos, lurik sama jantung, dan juga kelainan pada otot itu sendiri. Gambaran rangka secara umum. Jadi ini ada rangka yang sedang berpose, say hello pada kalian. Ini nama-namanya, bahasa-bahasanya memang bukan bahasa kita ya. Jadi ada yang namanya bahasa Latin, itu sebagai kesepakatan untuk pembelajaran. Terutama di sini untuk istilah-istilah sains. Jadi ini tulang-tulang penyusun rangka manusia. Kita ambil yang gampang dulu ini. Ini tulang apakah ini? Ini adalah tulang femur atau paha. Jadi kalau tulang tengkorak ini sudah biasa kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga tulang rusuk. Jadi ini nanti mau tidak mau itu harus banyak membaca biar kalau ditanyakan sewaktu-waktu paling tidak itu masih hafal sedikit-sedikit. Bisa ya? Jadi ini penyusun rangka pada manusia. Oke, masuk pada slide yang keempat ya, fungsi rangka secara umum. Jadi fungsi rangka itu bisa dijelaskan sebagai penunjang tegaknya tubuh. Jadi kita termasuk yang dinamakan sebagai Homo sapiens. Sapiens itu artinya dia adalah yang bijak. Kalau yang Homo itu banyak pengertian, tapi kalau di sini ini artinya adalah makhluk hidup yang berjalan tegak. Jadi kita berjalan tegak. Memberi bentuk tubuh, otomatis rangka itu akan membentuk tubuh kalian. Melindungi organ tubuh, terutama adalah organ-organ yang lunak. Contoh, kalau dia tulang tengkorak, maka dia melindungi otak. Tempat melekatnya otot, jadi otot itu melekat pada tulang-tulang. Sehingga otot itu nanti yang akan dikatakan sebagai alat gerak aktif karena dia bisa berkontraksi dan relaksasi. Dan saat otot itu melakukan kontraksi atau relaksasi, maka dia akan menimbulkan atau memunculkan gerakan. Jadi mereka antara otot sama tulang itu bekerja sama untuk terbentuknya gerakan. Lalu di dalam tulang itu sendiri ada yang namanya sumsum. Sumsum itu sebenarnya dibedakan menjadi sumsum merah dan sumsum kuning. Jadi kalau di sini sumsum merah itu fungsinya adalah memproduksi sel-sel darah. Ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Kalau nanti sumsum kuning itu fungsinya beda lagi. Jadi hubungannya dengan sintesis lemak. Kalau yang ini adalah fungsi rangka yang kita bahas tadi, yaitu sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang itu tidak bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Gerakannya dia itu dipengaruhi oleh efek dari otot yang melakukan kontraksi atau relaksasi. Jadi ini adalah fungsi rangka secara umum. Oke, kita masuk ke slide yang kelima. Jadi kalau tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tulang tengkorak.
Jadi tulang tengkorak kalian atau tengkorak kalian itu disusun oleh banyak tulang. Di sini kalian perhatikan ada garis-garis tipis. Nah, ini adalah batas antara tulang satu dengan tulang yang lain. Hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain itu dikatakan sebagai persendian. Nanti kita pelajari pada sesi berikutnya. Jadi sendi itu ada yang dia memungkinkan banyak gerakan. Contoh misalnya yang kamu temukan pada bahu dan lengan atas itu memungkinkan gerakan ke berbagai arah. Kalau pada tengkorak ini justru sebaliknya, jangan sampai ada gerakan di sini sehingga kamu bisa mengatakan dia sebagai bagian dari sendi mati. Apakah semua tulang di sini tidak bisa digerakkan, Bu? Ada satu tulang yang bisa digerakkan, yaitu pada tulang rahang bawah. Dan kalau diperhatikan lagi, pada tengkorak kalian ini penyusunnya itu ada tulang keras dan ada tulang rawan. Di sini ada tulang rawan. Ayo coba diingat lagi. Jadi tulang rawan pada tengkorak kalian itu ada di cuping hidung atau ujung hidung. Yang satunya, nah itu nanti ada di bagian soal, dicari ya. Nah, sebagian besar itu adalah penyusunnya adalah tulang keras. Sedangkan yang tulang rawan hanya beberapa saja. Apakah semua tulang itu dia jumlahnya sama antara orang dewasa dan anak-anak? Tidak. Jadi kalau kita ingat lagi ternyata jumlah tulang antara anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Lebih banyak pada anak-anak. Pada dewasa ada perubahan pada tulang-tulang tersebut. Nah, ini juga nanti masuk pada soal. Dijelaskan yang rinci ya. Kalau bisa dengan jumlahnya sekalian. Kalau dia pada anak-anak berapa, kalau pada orang dewasa berapa, dan kenapa jumlahnya pada orang dewasa lebih sedikit daripada anak-anak. Itu bocoran soalnya. Oke, masuk ke slide 6. Ini ada gambaran tulang rusuk. Jadi ini tulang dadanya itu biasanya dikatakan sebagai tulang taju pedang. Kalian perhatikan bentuknya yang ujungnya lancip seperti ini. Terus tulang rusuknya itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya tulang rusuk sejati. Bisa dihitung mulai dari tulang rusuk yang paling atas. Kenapa dia dikatakan sejati? Karena bagian depannya, perhatikan ini gambarnya, bagian depannya itu dia melekat pada tulang taju pedang. Tapi bagian bawahnya bagian belakangnya dia itu dia melekat pada ruas tulang belakang, sehingga dikatakan sejati. Depan ada yang melekat, bagian belakang juga melekat. Jumlahnya berapa? Ada 7 pasang. Jadi kalian perhatikan karena ada bagian kanan dan kiri kan, maka kita menyebutnya sebagai pasang. Jadi jangan keliru, jangan kalau ada pertanyaan dijawab 7 saja, maka dia masih salah karena dia 7 pasang. Terus di bawahnya tulang rusuk sejati tadi ada yang namanya tulang rusuk palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena perhatikan perlekatan di bagian depan ini. Perlekatan di bagian depan tulang rusuk ujungnya ini. Jadi dihitung ya, kalau tadi 7 pertama dari atas itu adalah tulang rusuk yang sejati, maka di bawahnya itu adalah tulang rusuk palsu. Jadi palsu itu dia bagian depannya itu dia melekat pada temannya, melekat pada ujung tulang rusuk yang lain. Tapi bagian belakangnya itu tetap melekat pada ruas tulang belakang. Berapa Bu jumlahnya? Nanti ada di sesi pertanyaan. Jadi kalian harus mengamati gambarnya. Kira-kira yang tulang rusuk melayang ini berapa pasang? Paling bawah itu ada yang namanya tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu karena dia bagian depannya ini bagian paling bawah ini adalah tulang rusuk melayang ya. Jadi dia bagian depan benar-benar tidak berlekatan dengan temannya atau tidak berlekatan dengan tulang rusuk yang lain, tapi bagian belakangnya tetap melekat dengan tulang atau ruas tulang belakang. Jadi ini adalah penjelasan tentang tulang rusuk. Jadi kesimpulannya tulang rusuk itu dibedakan menjadi 3 ya, tulang rusuk melayang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu. Kalau urutannya berarti sejati, palsu, melayang.
Oke, masuk pada slide 7. Tadi kalau kita sudah bahas yang bagian depan, kita sekarang membahas yang bagian belakang. Jadi kenapa kok kita ini masuk pada kelompok vertebrata? Karena kita ini punya yang namanya ruas tulang belakang. Kalau di total, maka kita akan mendapati tulang-tulang yang menyusun ruas tulang belakang sebagai berikut. Jadi terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas pinggang, 5 ruas kelangkang, dan terakhir adalah tulang ekor. Jadi keseluruhannya seperti ini. Dan mereka ini menopang ruas tulang belakang kita. Dan di dalamnya ruas tulang belakang ini ada yang namanya sumsum tulang belakang. Yang salah satunya dia menyusun, tadi ada keterangan di awal, salah satunya fungsi dari tulang itu adalah sebagai penghasil dari sel. Kenapa? Karena di dalam ruas tulang yang kita amati ini, yaitu pada ruas tulang belakang itu ada sumsum merah sebagai penghasil sel darah. Jadi diingat-ingat ya jumlahnya dan pembagiannya. Ini nanti muncul di sesi pertanyaan. Bisa kalian cek di sini jumlah dari masing-masing penyusun ruas tulang belakang. Oke, ini masih bagian dari bagian sumbu tubuh ya, atau aksial tadi. Jadi ini adalah tulang panggul dan penopangnya. Ini ada bagian-bagiannya, ada sambungan tulang panggul dan tulang paha. Kenapa kok ada warna yang berbeda? Ini menandai bahwa dia adalah persendian, dan biasanya penyusun dari persendian itu adalah tulang rawan, atau ada substansi yang berbeda dari tulang keras, menopang dari fungsinya. Karena persendian itu salah satunya adalah memungkinkan terjadinya gerakan, kecuali kalau pada sendi yang memang difungsikan tidak boleh bergerak. Contohnya adalah sendi pada tengkorak manusia. Oke, kita masuk pada slide 9. Ini baru yang namanya adalah tulang apendikular atau alat gerak. Jadi kita itu punya dua alat gerak, yaitu ada yang mengatakan sebagai tungkai atas, atau kita biasa menyebutnya tangan, alat gerak yang atas ya, dan juga tungkai bawah atau kita menyebutnya sebagai kaki. Jadi di sini kalian perhatikan penyusun dari tangan itu ada tulang lengan atas atau bahasa latinnya adalah humerus, dan juga ada tulang hasta sama tulang pengumpil. Bagaimana Bu membedakan antara hasta sama pengumpil? Perhatikan gambarnya. Kalau dia pengumpil, maka dia itu lurus dengan ibu jari. Kalau dia hasta, maka dia lurus dengan kelingking. Itu salah satu membedakan kalau misalnya gambar ini muncul di soal. Setelah itu perhatikan alat gerak yang bawah atau kaki. Di sini terdiri dari femur atau paha. Paha atau femur ini adalah bagian tulang kalian yang ukurannya lebih besar daripada yang lain, bahkan dikatakan terbesar. Kalian perhatikan ukurannya. Terus dia ini salah satu tulang yang bentuknya adalah tulang pipa. Nanti ada di slide berikutnya. Jadi ini adalah penyusun dari alat gerak yang bawah. Ada tulang pentempurung lutut, tulang betis, dan juga tulang kering. Kalau memang dia dijabarkan lagi, sebenarnya ada tulang kecil-kecil ini penyusun dari jari-jari kaki dan juga penyusun dari jari-jari tangan. Jadi ini gambaran yang secara umum ya. Kalau mau yang lebih rinci lagi ada. Jadi macam-macam tulang. Kalau kita lihat dari substansinya atau isinya, penyusunnya, dia dibedakan menjadi ada yang namanya tulang rawan sama tulang keras. Jadi saat kalian anak-anak, tulang rawannya itu lebih banyak. Dan seiring dengan waktu, beberapa tulang rawan ini berubah menjadi tulang keras. Apakah semuanya? Tidak. Ada yang tetap bertahan menjadi tulang rawan sampai kalian dewasa. Apa sih yang membedakan keduanya? Kita lihat dari penyusunnya. Kalau dia tulang rawan, maka dia itu banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga sifatnya lebih lentur. Otomatis dari sisi kekuatan dia lebih kuat di tulang keras daripada tulang rawan, karena pada tulang keras itu lebih banyak mengandung zat kapur. Meskipun dia juga punya kekurangan, kalau terjadi
kerusakan, proses penyembuhan pada tulang keras itu lebih lambat daripada mereka-mereka yang masih anak-anak yang memiliki lebih banyak tulang rawan. Jadi ini perbedaan antara tulang rawan sama tulang keras. Jadi dibedakan berdasarkan penyusunnya atau substansi atau isi dari tulang itu sendiri. Oke, alhamdulillah sudah masuk slide terakhir. Jadi menurut bentuknya tulang itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada juga buku yang menuliskan dia itu dibedakan menjadi 3. Kita coba yang lebih rinci ini ya. Tulang pipa yang bentuknya otomatis seperti pipa. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada contoh paling gampang itu adalah tulang paha. Terus ada lagi tulang pendek. Dia bentuknya pendek pada ruas-ruas pergelangan atau ruas-ruas penyusun dari jari. Terus ada lagi tulang pipi. Dia ini otomatis bentuknya pipi ya. Jadi ini bisa kamu temukan pada tulang tengkorak, tulang rusuk dan seterusnya. Yang terakhir adalah tulang yang tidak masuk dari ketiga kelompok di atas. Maka dia ini masuk atau dikategorikan sebagai tulang tidak beraturan. Kalau buku-buku yang lain kadang mereka cukup mengatakan ada pipa, pendek sama pipi. Jadi biasanya yang dihilangkan adalah tulang tidak beraturan. Jadi ini adalah tulang yang tidak masuk dari pipa, tidak masuk pendek dan tidak masuk pipi. Contohnya adalah tulang wajah dan tulang pada ruas-ruas tulang belakang. Oke, semoga dengan keterangannya sedikit ini bisa sedikit ada pemahaman dan pembelajarannya bermakna. Jangan lupa nanti kalau ada soal-soal tolong tulisannya yang rapi ya, jadi mudah terbaca dan nanti kalau ngasih nilai juga enak. Oke, sampai juga pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.